أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita kembali melakukan kegiatan ta'lim kita di tempat ini. Pembahasan kita melanjutkan kitab Lamuddin Mansur sampai pada poin yang keberapa? Ada yang menulis? 571. Masya Allah, bun katahnya. Setelah kita masuk pada bab yang ke-40, yakni bab yang berkaitan tentang sifatu ahlil bid'ah wa masiruhum. Sifat-sifat, tanda-tanda dan ciri ahlul bid'ah serta tempat kembalinya mereka. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di dunia ini adalah satu tempat di mana tercampur antara calon-calon ahlul jannah dengan calon-calon ahlul nar. Di dunia ini tempatnya. Sehingga di dunia ini terdapat mereka ahlul haq dan juga terdapat mereka-mereka ahlul batil. Fahami oleh kita semuanya. Fahami ayuhal muslimun. Siapa sebagai ahlul haq, tanda dan sifat mereka. Dan siapakah yang ahlul batil, fahami ciri dan sifatnya mereka. Agar kita bisa mendudukkan diri kita bersama mereka-mereka ahlul haq. Dan agar kita bisa menyelamatkan diri kita dari mereka-mereka ahlul batil. Mau tidak mau seperti itu kondisinya. Tidak ada saya berkawan dengan orang yang baik. Saya juga berkawan dengan orang yang buruk. Saya juga ahlul haq. Ya, saya juga ahlul batil. Saya ini ahlul sunnah. Saya juga ahlul bid'ah. Saya ini orang yang taat. Saya juga ahlul maksiat. Niku nek panganan gado-gado niku Pak. Gado-gado tasih bisa dipangan. Kumpulan hal-hal yang buruk dan jelek. Yang bau-bau, yang busuk-busuk itu tong sampah. Mereka seperti itu. Kalaulah pada mereka ada kebenarannya. Satu, dua sisi. Sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Tetapi pada mereka sekian banyak penyimpangan. Itu tetap dikatakan ahlul batil. Tetap dikatakan apa? Wong rames tembe tuku subna nangon tempat sampah. Apa dipangan Pak? Wis campur dengan yang lain-lainnya. Sudah berbau yang tidak sedap, terlumuri dengan kotoran-kotoran. Tidak menjadi makanan yang lezat lagi. Itu kalau makanan. Kalau al-haq dan al-batil dicampur, itu adalah batil. Dan itulah yang terjadi kebanyakan di umat Islam. Tercampur pada mereka antara al-haq dan al-batil. Mereka bukan dikatakan poros tengah. Ya. Aliansi poros tengah, non-blok, tidak ahlu sunnah juga tidak ahlul bid'ah. Tidak, mereka dikatakan ahlul bid'ah.
Mereka dikatakan al-batil. Walaupun ada padanya kebenaran. Karena tercampuri dengan kebatilan-kebatilan. Itu diantara faedah hadis yang berulang kali kami sampaikan. Dan mudah-mudahan hadirin ingat. Walaupun terjemahnya. Sataftariqu ummati ala 73 firqah. Ingat sudah hadis ini? Ada yang bisa mengulangi? Ada. Saya Pak. Karuan. Ya. Sataftariqu ummati. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Lihat, mereka bukan musyrikin. Mereka bukan kafirin. Mereka muslimin. Nabi kita menyatakan ummati. Umatku. Kalau yang dimaukan oleh beliau ummati, umatku adalah umat seluruh manusia. Yang muslim, yang kafir juga masuk pada kalimat ummati. Tentunya jumlahnya bukan hanya 73. Umat manusia sedunia. Aliran pemahaman, pemikiran, agama, dan keyakinannya lebih dari 73 kaum muslimin. Ratusan bahkan mungkin ribuan. Maka yang dimaukan oleh beliau dalam hadis ini dengan kalimat umatku adalah mereka muslimin. Muslimin itu siapa? Ya masih sholat. Oh muslim kok Pak? Ke masjid atau ke gereja? Amun takon itu salah kita konan Pak. Ya ke masjid kok muslim. Ngagem baju koko nopo botan? Ya baju koko, baju takwa, baju nopo maleh. Sarung, peci, kolan sua, oh muslimin. Ya, ini pada mereka kebenaran, pada mereka kebaikan yang menunjukkan keislamannya mereka. Yang mereka bersyahadatain, salat, zakat, puasa, haji. Mereka memiliki dasar-dasar keimanan. Mereka muslimin. Tetapi lihat, Nabi mengatakan semuanya di neraka. Nabi yang menyebutkan kulluha finnar. Semuanya di neraka. Ini menunjukkan bahwa kebaikan yang ada pada mereka, keislaman yang ada pada mereka, salatnya mereka, qiraatul Qur'annya mereka, tatkala tidak sesuai dengan Nabi dan para sahabatnya, maknanya ada pada mereka kebatilan, ada pada mereka kebid'ahan, itu menyebabkan mereka finnar walaupun tidak kekal. Nek panjenengan termasuk kelompok mereka, kelompoknya mereka, ya ora apa-apa. Nang neraka disi, terima bae sing penting mereka mlebu surga, ya mau kerso Pak. Ini bukan tempat panjenengan. Bukan seperti itu yang kaum muslimin yang kita inginkan. Nabi memberitahukan hal ini untuk kita mewaspadai, untuk kita berhati-hati dari itu. Kalian sudah muslimin, kalian sudah qiraatul Quran, membaca hadis Nabi, sudah salat, sudah bagus. Tetapi yang harus kita lakukan adalah yang Nabi sebutkan kecuali satu. Ketika ditanyakan siapakah itu, maka beliau menjawab, aku dan para sahabat. Aku dan para sahabat. Ma ana alaihi al-yawma washabi. Ajaran, bimbingan, amalan, keyakinan yang aku dan para sahabatku amalkan. Yakni tuntutan di atas sunnah tanpa bid'ah. Karena di zaman itu tidak ada bid'ah. Di zaman itu Nabi yang memimpin dilaksanakannya Islam. Sehingga kalau seandainya ada kesalahan muncul pada sahabatnya atau muncul pada keluarganya, Allah Maha tahu. Maka Allah menurunkan ayat, Allah menurunkan teguran. Hakadha kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka mari kita berislam
sesuai yang disyariatkan saja yang ada di zaman Nabi dan para sahabatnya. Walhamdulillah, ilmu yang diturunkan oleh Nabi beserta para sahabatnya itu dijamin keutuhannya sampai hari ini dan sampai yang akan datang. Yang menjamin adalah Allah. Sebutkan dalam hadis yang sahih, la tazalu, artinya terus menerus, tidak akan pernah terputus al-haq di tengah-tengah umatku. Tetapi cenderung Nabi memberitahukan yang membawa sunnahku dan para sahabat, yang membawa al-haq sepanjang zaman, jumlahnya adalah sedikit. Karena Nabi memberitahukan ta'ifatun, sedikit dari umatku. Ta'ifatun itu kalau diterjemahkan ke bahasa kita mungkin kelompok. Tetapi kalau diterjemahkan secara lughatan, ta'ifah itu bilangan 3 sampai 10. Kalau dikatakan kelompok, mbok nanti ana pikiran ada pimpinan dan ada bawahan. Kelompok seperti kelompok tani. Ya, kelompok kalau dulu zaman Orde Baru capir. Kelompok apa, Pak? Niku napa sih kepanjangannya capir? Kelompok capir. Lah niku kelalen, Pak. Itu sudah berlalu zamannya. Hadirin yang kami muliakan, dengan ini maka mari kita berhati-hati dari hal-hal yang menjerumuskan kita ke dalam nar. Walaupun kita sudah sholat, walaupun kita sudah zakat, puasa, haji. Karena neraka itu disebabkan pelanggaran seseorang terhadap sunnah Nabi. Baik itu dalam akidah, atau dalam hal ibadah, atau dalam hal kemungkaran-kemungkaran yang lain. Benar-benar ngibadah, kecampuran bid'ah. Na'udzubillah min dzalik. Jangan merasa aman dari tipu daya syaitan. Karena tipu daya syaitan itu sangat dahsyat. Berulang kali kami sampaikan ucapan Imam Al-Auza'i. Ma min amrin amarallahu bihi illa wali syaitani khaslatan atau khaslatain. Tidaklah Allah memerintahkan satu perintah pun kecuali syaitan memiliki 2 jebakan. Ada yang ingat jebakannya apa saja? Jebakan yang pertama, hulu, ekstrim kanan, berlebih-lebihan. Seorang yang beragama Islam beribadah, melakukan agama Islam tetapi melebihi dari yang disyariatkan. Dia itu muslim bukan non-muslim. Dia itu beribadah bukan sedang berzina atau sedang mabok. Tetapi peribadatannya itu melampaui batas dari yang disyariatkan. Itu adalah bid'ah. Itu jebakan syaitan. Yang mana manusia seringnya tidak merasa terjebak. Karena bentuk jebakannya ngibadah. Masa iya ke syaitan, masa syaitan ngajak ngibadah sing bener bae lah. Syaitan ngajak pada kemaksiatan. Maksiat itu apa, Pak? Ya mabok-mabok, judi-judi, itu maksiat. Itu jebakan syaitan. Nek sing ibadah kayak iki ya itu jebakan syaitan, Mas. Sing bener bae kowe. Hakata pola pikir manusia dalam menghadapi bid'ah. Dianggap oleh mereka itu baik. Padahal itu hulu. Disebutkan Imam Ibnu Qayyim. Di antara penggambaran ucapan disampaikan Imam Ibnu Qayyim adalah. Anta indaka istita'ah syai'in atau syai'an fauqum. Ini ucapan iblis atau syaitan dari bangsa jin. Kamu gemar ibadah, baca Quran, rajin, sholat, rajin, sholat malam, rajin, puasa,
rajin. Masya Allah. Syaitan tidak kalah cara dalam menggodanya. Kamu luar biasa, kamu semangat. Ayo terus lagi. Kamu punya kemampuan lebih dari yang lain. Itu digelitik dalam jiwa orang itu, Pak. Muncul ujub, bangga diri. Muncul takabur. Kalau ini tidak muncul ujub, tidak muncul takabur, dia akan muncul lebih semangat dari yang sebelumnya. Artinya kalau kemarin sesuai dengan sunnah, kali ini Anda di atas sunnah. Main betul, Pak? Di atas sunnah. Inilah jebakan syaitan. Jebakan apa? Syaitan. Wongnya kerasa ibadah apa kerasa dosa, Pak? Kerasa ibadah. Nah, inilah dia kaum muslimin, jebakan syaitan yang sering terjadi di umat Islam yang mereka adalah muslimin. Sehingga banyak orang yang bertanya-tanya. Begitu mendengarkan kajian kita seperti ini, muncul pertanyaan, apa iya wis salat, wis zakat, wis puasa, haji maning? Wah, burung haji, wis haji. Apa mlebu neraka? Sing urung haji malah mlebu surga. Jawabnya berpun, Pak. Mandek beli ngomong jenengan kemudian celakep bae lah kalah aku kita iya. Pada dene salate masa kan mlebu neraka. Hadirin yang kami. Kita berbicara hukum umum di mana hadis Nabi memberitahukan umatnya beliau finnar dikarenakan menyelisihi Nabi dan para sahabat. Tentunya mereka adalah muslimin yang sholat yang ini dan itu. Dan ini sabda Nabi. Adanya seorang muslim finnar. Ya, adanya seorang muslim yang di dalam apa? Neraka. Seorang muslim nanti di yaumul qiyamah yang sudah berlalu pembahasan kita. Gara-gara bid'ah yang ada pada mereka. Bukan musyrikin, bukan kafirin. Tapi mereka mubtadi'in al-bid'ah. Mereka berusaha untuk masuk ke barisan manusia yang banyak. Guna bisa mengambil air dari telaga Nabi SAW. Di mana barang siapa yang bisa minum dari telaganya Nabi, dari haudnya Nabi, maka dijamin lam yadma abadan, tidak akan haus untuk selamanya. Tiba-tiba ada orang yang Nabi mengenalinya. Mengenali, tidak disebutkan bahwa orang ini adalah sahabat. Tetapi Nabi mengenali bahwa dia adalah umatnya beliau. Yani muslimin. Ternyata orang itu terpental ke belakang. Sudah gerombol, sudah dosa-dosakan mau ngambil. Kontal mengguri, Pak. Autuh banget. Nabi kita mengatakan ummati, ummati. Dia umatku, yakni muslimin. Tapi mengapa tidak diberi izin oleh Allah guna minum dari telaganya beliau yang dipastikan siapa yang meminum darinya tidak akan haus untuk selamanya? Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan pasti masuk surga orang itu. Kenapa? Maka disebutkan kepada Nabi. Nabi yang memberitahukan kepada kita dalam hadisnya. Ini kejadian akan datang. Nanti di mahsyar. Bukan di dunia, Pak. Di mahsyar. Dikatakan kepada Nabi. Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau tidak tahu. Hal-hal apa sajakah yang mereka adakan sepeninggalmu. Ahdatsu adalah muhdatsat. Dalam hadis Ibnu Syariah, wa iyyakum wa muhdatsat al-umur. Apa artinya muhdatsat al-umur? Hal-hal baru dalam urusan agama. Innaka la tadri ma ahdatsu. Engkau tidak tahu ya Rasul, apa yang mereka adakan sepeninggalmu. Nabi setelah meninggal dunia tidak tahu. Bukan Tuhan Nabi. Bukan Rabb.
Nabi manusia biasa. Tidak tahu apa yang akan terjadi pada umatnya. Kecuali yang diberitahukan Allah Azza wa Jalla kepada beliau saja. Maka Rasul kemudian tidak ngeyel. Menjurna baik. Walaupun lalu bid'ah kon minum baik. Orang apa. Terpental. Oh ya panjang. Sepatu terpental. Lalu bid'ah kon. Bahasa kitanya seperti itu. Begitu Nabi diberitahukan. Mereka mengada-ada sebuah yang tidak disyariatkan. Karena itu mereka terpental. Tidak diberi kesempatan minum dari telaganya beliau. Maka Nabi pun memahami. Oh, ya memang. Karena memang muslimin. Tapi ahlul bid'ah. Resiko mboten Pak? Resiko. Nek wonten pendaftaran dengan beli sing pundi niku Pak. Sing ahlu sunnah apa ahlu bid'ah? Ahlu sunnah? Napa sing tengah-tengah? Sing bisa nganah kan bisa ngeneh. Kabeh-kabeh wong kepengine bisa nganah bisa ngeneh. Nang kana wareg, nang kene wareg. Sejahtera ke sana, sejahtera ke sini. Golongan tengah. Tapi tidak ada dalam syariat kita. Adanya al-jannah wan nar. Maka hadirin kaum muslimin, di bab yang ke-40 ini telah kita baca beberapa poin-poin yang disebutkan oleh penulis kitab Lamtul Manthur yang menerangkan tentang sifat-sifat ahlul bid'ah dan tempat tinggal mereka. Tempat tinggal mereka ketika masih di dunia ini. Ketika nanti sepeninggal mereka mendapatkan azab dan azab. Ada pertanyaan, apakah azab kubur itu bisa terhenti? Yani orang itu disiksa, kemudian berhenti siksanya? Ada pertanyaan itu atau tidak Pak? Kalau tidak usah dijawab maksudnya. Untuk pertanyaan saya bawakan sendiri. Tidak ada yang butuh. Sehingga tidak usah dijawab. Hadirin kaum muslimin, jawabannya. Ucapannya Syekh Shalal Fauzan dalam kitab Syarah Aqidah At-Tahawiyah. Demikian pula dalam Aqidah Al-Wasithiyah. Tentang azab kubur. Di alam kubur kaum muslimin, manusia terbagi menjadi 3. Alam kubur. Yang pertama, mereka-mereka yang selamat dari azab kubur. Yakni tidak merasakan azab sama sekali. Mudah-mudahan kita termasuk dari mereka. Amin. Yang kedua, mereka-mereka yang terkena azab kubur untuk selamanya. Contohnya seperti Fir'aun. Diazab dari semenjak dia mati sampai yaumul qiyamah. Di alam kubur berhenti sampai kiamat besar terjadi. Sampai ditiupkan sakakala yang kedua, bangkitlah manusia dari kuburnya, maka berhenti alam kubur. Berpindah pada alam mahsyar. Ini jenis manusia yang musyrikin, yang kafirin. Kekal azab kubur. Tidak pernah berhenti, tidak pernah merasakan kesejukan sama sekali. La yudhuquna fiha bardan wala syaraba. Mereka tidak merasakan dingin dan tidak merasakan kelezatan minuman. Azab, siksa. Yang ketiga, mereka yang diazab di alam kubur, semua yang fatih. Kemudian azabnya berhenti. Mereka adalah muslimin ahlul ma'asi. Masuk padanya al-bid'ah. Selama bid'ahnya tidak mengkafirkan pelaku. Apa jenengan masih mikirkan, oh berarti tesi mending ya. Geleng, tesi mending. Lawang Jawa ya apa-apa tesi mending. Ya tesi mending, urung mati. Tugel tangannya, tugel sikilat, tesi mending. Yang penting udah tugel gulune mending.
Masya Allah. Memang. Hadirin yang dimuliakan, tentunya kita berpikir bagaimana menjadi orang yang nomor satu. Aman dari azab kubur selamanya. Aman di yaumul mahsyar. Aman dari azab neraka. Dan bahkan kita memohon kepada Allah agar diberi rizki berupa apa? Termasuk min ahlil jannah min ghairi hisabin wal adab. Termasuk ahlul jannah tanpa hisab dan tanpa azab. Kamu siapa? Oh, Masya Allah. Berapa surga? Orang dihitung, tidak usah dihitung. Kamu sudah masuk. Masya Allah. Luar biasa ini yang kita inginkan. Hadirin yang melakukan, kita baca poin yang berikutnya yang menyebutkan tentang sifat-sifat ahlul bidah. Kita pelajari ini dalam rangka agar kita bisa menyelamatkan diri kita masing-masing dari sifat-sifat mereka. Sampai pada ucapan Al-Imam nomor yang 571. Sekarang ini ya. 72. Qala Masruq Ibn al-Ajda' rahimahullahu ta'ala. Poin ke-572. Ma ahadun min ashabil ahwa illa fil Qur'ani ma yaruddu alaihim walakinna la nahtadi lahu. Ma ahadun min ashabil ahwa atau ma ahada min ashabil ahwa. Tidak seorang pun yang mengikuti al-ahwa, mengikuti hawa. Masalahnya tidak seorang pun jatuh pada kebid'ahan. Illa fil Qur'an ma yaruddu alaihi. Kecuali di dalam Al-Quran terdapat bantahan kepada mereka. Terdapat bantahan kepada mereka. Walakinna, akan tetapi yang menjadi masalah, kita ini la nahtadi lahu. Kadang kita tidak tahu bahwa bantahan kepada kebatilan itu sudah lengkap dalam Al-Quran. Misalnya kaum muslimin, di dalam Al-Quran teramat banyak nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Teramat banyak. Kadang-kadang disebutkan di penghujung ayat-ayat. Wa huwal azizul hakim. Kadang-kadang disebut dengan Sami'un Basir. Atau disebut wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa bi kulli syai'in alim. Itu nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang teramat banyak. Bukan hanya 20. Maka secara otomatis penyebutan nama-nama Allah yang Allah sebutkan sendiri dalam Al-Quran itu bantahan telak bagi kaum Asy'ariyah yang mengatakan bahwa nama Allah hanyalah 20 saja. Allah sendiri menyebutkan lebih dari 20. Wahakala kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ayat yang membantah kepada semua ahlul bid'ah di antaranya adalah Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu." Dalam surat Al-Hasyr Allah berfirman, dan segala apa yang diajarkan oleh Rasul maka ambillah semuanya. Ayat ini mengharuskan kita menjadi ahli sunnah.
Semua yang diajarkan oleh Rasul ambil olehmu. Ahlul bid'ah tidak bisa mengamalkan ayat ini. Karena ahlul bid'ah pasti ada di antara bimbingan Nabi yang diselisih. Yang mereka berbeda dengan sunnah Nabi. Kalimat setelahnya, wa ma nahakum anhu fantahu. Dan segala apa yang dilarang oleh Rasul, maka berhentilah kalian. Fantahu, berhentilah kalian darinya. Ini jangan kau lakukan. Jauhi. Ya, jangan kau lakukan, jangan kau mendekati. Apalagi mengamalkan. Bid'ah itu adalah sebuah dosa yang Nabi sudah mewanti-wanti kepada kaumnya, kepada kita semua muslimin di saat beliau masih hidup, dan itu dilakukan terus-menerus oleh Nabi. Di dalam ceramah-ceramah beliau, kalau bahasa kitanya pembuka ceramah, Nabi mengatakan, wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Sejelek-jelek perkara adalah hal yang diada-adakan. Dan semua yang diada-adakan, yang tidak ada termasuk dari bimbingan Nabi, maka itu adalah bid'ah. Dan semua bid'ah adalah finnar. Wa kulla bid'atin dhalalah. Semua bid'ah itu sesat. Dan semua yang sesat itu neraka. Allah memerintahkan kita untuk menjadi ahlu sunnah total. Jadilah engkau mengambil sunnah Nabi secara utuh. Dan tinggalkan semua yang dilarang. Termasuk dalam hal ini kesyirikan, kekufuran, kemunafikan, kebid'ahan, dan kemaksiatan. Kalau ada yang bertanya, apa mungkin manusia menjauhi semua dosa? Jawabannya rinci. Kalau kita diperintahkan meninggalkan syirik secara total, bisa tidak? Pasti bisa. Pasti bisa. Kenapa? Dikarenakan Allah mengharamkan kesyirikan. Maka manusia pasti bisa bersih dari kesyirikan. Demikian pula kekufuran, demikian dengan kebid'ahan. Bisa. Yang tidak bisa manusia lepas itu adalah dari maksiat. Allah berfirman, kullukum tukhti'una bil-lail wan-nahar. Kalian itu adalah manusia yang banyak salah di waktu malam, di waktu siang. Tuntutan kalau kita dituntut, kamu harus jadi muslim tanpa dosa. Niku mboten saged, Pak. Oh, berarti nek dosa ora apa-apa ya? Oh, aku wong iki. Oh, wong Jawa panjen pikirane pinter-pinter. Ya bukan seperti itu yang dimaksudkan. Tetapi kalau dituntut kamu harus bersih dari bid'ah, mampu dan bisa. Hakadha kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sehingga mudah-mudahan kita menjadi ahlu sunnah tanpa bid'ah. Amin ya rabbal alamin. Dan menjadi hamba-hamba yang taat. Berusaha membersihkan diri dari maksiat dan dosa. Sekuat kita masing-masing. Kalau jatuh pada maksiat, segeralah beristighfar dan bertaubat. Kullu bani Adam khata'. Semua anak manusia pasti salah. Sudah hati-hati, tetap kejeblos pada maksiat. Maka Nabi memberitahukan solusi. Wa khairu khatta'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah dia segera bertaubat dari maksiatnya. Dan Allah Maha Rahman. Orang yang bertobat disikapi seperti tidak pernah melakukan dosa tersebut. At-taibu an dzambika ma la dzamba lahu. Orang yang berbuat dosa ketika dia telah bertobat darinya dengan tobat dan nasuha, tobat yang sahihah, memenuhi syarat-syaratnya, maka dia seperti
tidak pernah melakukan dosa tersebut. Mudah-mudahan Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kemuliaan, dengan kita membaca ucapan Imam Masruq Ibn Ajda' ini, kita menjadi tahu bahwa Al-Quran telah disiapkan oleh Allah untuk membantah semua ahlul batil. Tidak ada satupun al-bid'ah kecuali telah dibantah dalam Al-Quran. Yang kadang kala seringnya adalah diri-diri kita ini yang belum tahu ilmunya. Sehingga kita memang diwajibkan apa? Talabul ilmi. Yang berikutnya, poin ke-573. Qala al-Imam Abu Zur'ah ar-Razi. Berkata Imam Abu Zur'ah ar-Razi rahimahullahu ta'ala, haula'il mutakallimun, yani ahlul ahwa wal bid'ah, la takunu minhum sabil ma la takunu minhum bisabilin, fa inna akhir amrihim yarji'u ila syai'in makshufin yunkashafuna anhu wa inna ma yatamawwahu amruhum sanatan sanatain thumma yankashif atau yunkashaf fala ara li ahdin ayunadala an ahadin haula fa innahum intahtahiku yawman qila li hadha al manadil anta min ashabih wa in tuliba bi yawman tuliba hadha bihi la yanbaghi liman yaqil ayyamdaha haula. Coba perhatikan di sini ada sebuah pelajaran yang mudah-mudahan ini Isya jam berapa? 7 kurang 5? 3 menit lagi. Oh, ini panjang banget, Pak. Beliau hendak memberitahukan kepada kita ada 3 pihak. Perhatikan. Pihak pertama, pihak ahli sunnah yang selalu mendakwakan sunnah dan memperingatkan dari bahaya bid'ah. Pihak yang kedua, pihak ahlul bid'ah yang menumbuh kembangkan kebid'ahan-kebid'ahan. Pihak yang ketiga, orang-orang yang muslimin yang membela-bela ahlul bid'ah. Ada 3 pihak yang disebutkan oleh beliau di sini. Beliau mengatakan yang namanya kebid'ahan lambat laun akan tersingkap boroknya. Paling, kata beliau, dengan bahasa kita, sanatan au sanatain. Setahun atau 2 tahun, bid'ah itu masih bisa bergerak tanpa diketahui kebatilannya. Makan banyak korban. Untuk kemudian Allah akan bongkar. Allah akan munculkan seorang hamba yang mampu untuk menyingkap bahwa itu adalah bid'ah yang mungkara, yang menyimpang, yang sesat. Untuk kemudian ahlu sunnah mengingatkan semua pihak. Pihak yang pertama, pihak yang jatuh pada bid'ah. Diingatkan, antum, kalian telah jatuh pada penyimpangan. Ini loh bukti-bukti penyimpangan kalian. Itu dilakukan oleh ahli sunnah. Itu adalah dakwah termasuk nahi mungkar. Dan demikian pula dengan pihak yang ketiga tadi. Orang-orang yang mereka membantu membela ahlul bid'ah. Yang mana pihak-pihak ini, kalau di zaman sekarang ini, mengaku sebagai ahli sunnah. Tetapi dia membela ahlul bid'ah. Dalam ucapannya, ya, dalam kebersamaannya, mendukung sebuah amalan yang bid'ah. Maka ahli sunnah pun menasihati pihak yang ketiga ini. Kalau dinasihati mereka agar meninggalkan kebatilannya, meninggalkan kesesatannya,
Setelah terbongkar bahwa mereka adalah pihak-pihak yang menyimpang, kok tetap ngotot. Ngotot. Ngerti ngotot? Ini bun ini ki. Jadi mana ngotot? Tetap dia dalam keadaan bid'ahnya padahal sudah terbongkar, maka tidak boleh bagi kita memuji mereka. Tidak boleh bagi kita ayam dahahaula untuk memuliakan mereka dan memuji mereka, karena mereka adalah orang-orang yang dulu belum diketahui bid'ahnya, namun sekarang sudah terbongkar kebid'ahannya. Mereka di atas kesesatan. Maka tidak boleh bagi kita untuk menghormati dan memuliakan mereka. Yang mana? Dua belah pihak. Bisa dipahami hadirin? Aywa, walhamdulillah. Demikian bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanallah.